Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, para bini sepuh, para kiai, para jamaah salat subuh berjamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen tiang sepuh kita Abah Haryanto dalah keluarga besar Masjid Ar-Rahman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta pendengar radio Mayangkara FM, alhamdulillah enjing menika kita sedaya taksih pinaringan nikmat saking Allah ingkang kathah sanget. Nikmat ingkang terbesar nggih menika nikmatul iman wal Islam, nikmat kita sedaya dihadiraken Allah taala wonten majelis ingkang mulya menika. Mugi-mugi niki tandha saestu bilih kita termasuk tiang-tiang ingkang dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholawat saha salam boten kesupen mugi katur kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun khususipun benjing wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Rahman ingkang kula mulyakaken, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wonten kitab Nashaikhud Diniyah, beliau ndawuhaken ngeten, wa akfir minal hamdi wasyukri lillah ala nikmatil Islam. Wa aksir minal hamdi, perbanyak memuji kepada Allah, wasyukri dan perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil Islam, atas nikmat terbesar Allah ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya nggih menika nikmatul iman wal Islam. Kenging napa kita diperintahaken ngatah-ngatahaken muji dhateng Allah, bersyukur dhateng Allah atas nikmat Islam? Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha. Kita kedah ngertos Bapak Ibu, nikmat iman Islam itu adalah nikmat terbesar. Nikmati Allah teng alam dunya sing paling ageng nggih menika nikmatul iman wal Islam. Fa innallaha ta'ala lau a'tad dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ahul Islam lakana wa dzalika wabalan alaih. Ketahuilah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia seisinya, ketika Allah memberikan dunia seisinya kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak diberi iman Islam oleh Allah Ta'ala, ketahuilah nikmat dunia seisinya itu tidak ada artinya sama sekali.
Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat iman, tidak memberikan nikmat Islam kepada salah satu hambanya, meskipun hamba tersebut diberi Allah Ta'ala dunia bihadzafiriha, dunia seisinya, lakana dzalika wabalan alaih. Ketahuilah, dunia seisinya itu kalau tidak disertai dengan keimanan, kalau tidak disertai dengan keislaman, itu tidak ada artinya sama sekali. Justru akan jadi musibah baginya kelak. Walau a'tahul Islam wa mana'ahud dunya lam yadurrahu dzalik. Kata Imam Haddad, sebaliknya Bapak Ibu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba nikmat Islam, nikmat iman, meskipun hamba tersebut tidak diberi dunia sedikit pun umpama, tetap itu sudah cukup bagi dia. Kenapa? Karena orang pertama yang diberi dunia oleh Allah seisinya namun tidak diberi nikmat iman Islam, dia akan meninggal dunia, dia akan meninggal dunia. Orang kedua, orang yang diberi iman Islam oleh Allah tapi tidak diberi dunia juga akan meninggal, akan meninggal semuanya. Tapi ketahuilah, li'annal awal yamut fayasiru ilan nar. Orang pertama niku nopo? Orang yang diberi Allah Ta'ala dunia seisinya tapi tidak diberi nikmat iman, tidak diberi nikmat Islam, itu ketika setelah mati tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Orang yang kedua siapa? Orang yang diberi Allah Ta'ala kemuliaan Islam, orang yang diberi nikmat Allah iman Islam, meskipun dia tidak punya harta sedikit pun, dia juga akan meninggal. Tapi setelah meninggal tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadasani yamut fayasiru ilal jannah. Oleh karenanya kita semua, kita sedoyo niki kedah bersyukur kepada Allah, perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, kita diberi oleh Allah nikmat iman, kita diberi oleh Allah Ta'ala nikmat bisa jamaah subuh berjamaah, bisa sholat subuh berjamaah, hadir di majelis ilmu, bisa iktikaf di masjid. Sungguh ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kita semuanya wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara, tidak ada kejadian apapun di muka bumi ini illa biqada'in wa qadar, kecuali dengan qada' qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perkumpulan kita menika, kita dikumpulkan saat ini oleh Allah di tempat ini pun juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan tentang iman kepada takdir ini, lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alihadzal amal, ya Rasul, kalau manusia sebelum lahir sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, lalu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berusaha? Apa kata Nabi? Qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, beramalah, berusahalah. Fakullun muyassarun, karena setiap orang, setiap manusia muyassarun akan dimudahkan oleh Allah ila khuliqalah. Kullun muyassarun ala khuliqalah. Setiap manusia akan dimudahkan Allah menuju takdirnya masing-masing. Kita harus berusaha, kita harus ikhtiar.
Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan dimudahkan Allah Ta'ala lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabipun Nasoihud Diniyah beliau mengatakan, menjelaskan hadis menika, man khuliqa lil jannah yussira li amali ahlil jannah. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala calon penghuni surga, man khuliqa lil jannah, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah calon penghuni surga, yussira li amali ahlil jannah, Allah sendiri yang akan memudahkannya melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, termasuk diantaranya jamaah subuh, termasuk diantaranya hadir di majelis-majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, lisannya dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, yang menjadi sebab dia sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga bukan karena amal, bukan, tapi karena fadl, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda orang yang akan diberi fadl Allah, tanda orang yang akan diberi surga oleh Allah adalah orang yang ketika di dunia diberi pertolongan oleh Allah melakukan amal soleh. Yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal, tetapi fadlun minallah. Tapi ketahuilah, fadl Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan diberikan kepada setiap orang, tetapi hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Di antara tanda orang yang akan mendapatkan fadl Allah, surga Allah kelak di akhirat siapa? Orang yang ketika di dunia dimudahkan Allah melakukan kebaikan, orang yang ketika di dunia dimudahkan Allah beribadah. Semoga kita semuanya termasuk satu di antara mereka semuanya, amin Allahumma. Tapi sebaliknya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waman khuliqa linnar yussira li amali ahlin nar. Barang siapa yang oleh Allah telah dikehendaki iki besok calon ahli neraka neng dunyo, maka dia tidak diberi pertolongan Allah melakukan ibadah, dia tidak diberi Allah pertolongan melakukan kebaikan. Bahkan sebaliknya, hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, perbuatannya buruk, maksiat, ibadah mboten saged. Niki sejatine namung tondo. Mila kita sedaya ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan ibadah, matur nuwun ning Allah, Pak. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala jamaah subuh, matur nuwun ning Allah, bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Hikam Al-Athaiyah beliau mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk ibadah, memudahkan kita melakukan ketaatan, maka jangan bangga karena ketaatan bisa kita lakukan, tetapi kita harus senang, berbahagia ketika kita melakukan ibadah dari sudut pandang Allah memberikan anugerah kepada kita kebaikan tersebut. Kalau kita bisa melakukan ibadah, itu sejatinya ibadah yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita dihadirkan Allah di majelis mulia ini, kita dihadirkan oleh Allah sholat subuh berjamaah, itu adalah anugerah Allah kagem panjenengan Bapak Ibu sedaya. Tidak setiap orang diberi, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau panjenengan dimudahkan Allah jamaah, bersyukurlah kepada Allah, itu pertolongan Allah datang panjenengan. Panjenengan diberi tanda oleh Allah, Allah mencintai panjenengan. Kalau kita dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ilmu, matur nuwun ning Allah, itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah, karunia Allah kepada kita, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Oleh karenanya sungguh
Tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini daripada nikmat kita bisa melakukan kebaikan. Nikmat kita dimudahkan oleh Allah melakukan ibadah. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya, tugasnya hanya satu Bapak Ibu, hanya untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tugas yang ketiga. Tugasnya manusia hanya satu, beribadah kepada Allah. Maka tadi disebutkan ayat yang dibaca oleh imam kita, imam sholat tadi, di antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan wus orang dadekke sapa ingsun Allahu Rabbuna al jinna ing jin wal insa lan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artosipun nopo? Ayat ini diawali dengan manafi. Wa ma khalaqtu, diawali manafi. Aku tidak menciptakan, kata Allah. Siapa? Aku tidak menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin di dunia ini, kata Allah. Illa, kecuali saya beri tugas hanya satu. Illa liya'budun, kecuali tugasnya hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibadah niku ulama mengatakan enten ibadah sing mahdhoh, enten ibadah sing ghairu mahdhoh, Pak. Ibadah sing mahdhoh nopo? Ibadah ingkang murni. Ibadah murni niku nggih kados salat, kados poso, baca Quran, murni ibadah, surah atau bentuknya bentuk ibadah kepada Allah taala. Itu ibadah sing murni. Lalu ibadah sing nomor kalih ghairu mahdhoh. Bentuknya bukan ibadah, tapi bisa jadi ibadah kalau niatnya baik. Seperti kita bekerja, panjenengan budal teng sabin, panjenengan budal teng sawah, panjenengan budal teng pasar, panjenengan bekerja. Bekerja niku secara bentuk suratan itu bukan ibadah, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kam min amalin yutasawwaru bi suratil a'malid dunya thumma yaziru min a'malil akhirah bi husniniyah. Betapa banyak, kata Nabi, amal, perbuatan yang kelihatannya itu amal dunia, thumma yasiru min a'malil akhirah, tetapi akan menjadi amal akhirat, ternyata akan menjadi ibadah bihusnin niyah, apabila disertai dengan niat yang baik. Maka mulai sekarang kalau kita misalnya bekerja belum kita niati ibadah, ayo kita rubah niat kita. Niat kita bekerja melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, thalabul halal faridah ala kulli muslimin. Mencari rizki yang halal itu diwajibkan. Bekerja itu adalah ibadah, niatilah ibadah. Maka ngapunten, kalau kita di dalam bekerja, misalnya budal teng sabin, budal neng sawah, nandur pari nopo nandur jagung, kita niati bismillah. Niat ingsun ngelakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, golek rezeki sing halal. Niat ingsun ngibadah. Maka subhanallah, setiap langkah kita menuju sawah itu juga termasuk ibadah kepada Allah. Kita nyekel ngapunten, nyekel pacul, Pak. Duran pacul, kalau kita niati itu ibadah kepada Allah Ta'ala, melakukan perintah Allah, ketahuilah itu adalah ibadah. Mula tidak bisa dipastikan. Ada orang bertanya, orang zikir sama orang pergi ke sawah nyekel tasbih karo nyekel pacul niku apik endi? Tidak bisa dijawab. Tidak bisa dikatakan nyekel tasbih mutlak lebih baik, belum tentu. Delok-delok makome. Allah menempatkan dia makom apa. Maka dalam hikam niko disebutkan iradatu ka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kepinginanmu iradatu ka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab, keinginanmu ingin ibadah tok. Tajrid niku ibadah mawon, ndak butuh nyambut gawe. Ma iqamatillah iyyaka fil asbab, padahal Allah Ta'ala menempatkan dirimu kepada makom, derajat kerohanian berupa makom asbab. Contohnya kalau kita ditempatkan makom asbab apa?
Allah memudahkan kita punya istri, nikah. Allah memudahkan kita punya anak. Itu tanda kalau Allah menempatkan kita makom asbab nyambut gawe. Itu perintah Allah Ta'ala. Nah, kalau ada orang punya anak istri namun tidak mau bekerja, mau ngibadah tok, itu juga gadur niku jenenge. Tidak manut karepe Gusti Allah. Maka kalau ada orang punya anak, punya istri, ibadah yang paling baik setelah ibadah wajib bekerja. Tapi yang halal, diniati ibadah. Beda malih dengan orang yang ditempatkan Allah pada makom tajrid. Terus dawuh wa iradatuka al asbab ma iqamatil la ya kafit tajrid in khitatun anil himmamil aliyah. Tapi kepinginan panjenengan, kepingin nyambut gawe tok sampai ninggal ke ibadah, padahal Allah Ta'ala menempatkan panjenengan yang makom tajrid. Di antara tanda orang yang ditempatkan pada makom tajrid nopo? Makom ibadah tok niku gampangane dheweke ndak punya istri. Kalau ndak punya istri tentu ndak punya anak. Lek teng Tulungagung di antaran Mbah Ye Khobir, Pondok Al-Fattah Mangunsari Putra Menara. Mbah ponakanipun Mbah Fatah, Mbah Ye Khobir itu ndak punya anak. Karena ndak punya istri beliau sampai wafat. Itu bisa makom tajrid ngibadah tok wis ndak nyambut gawe bisa. Maka kalau kita ditempatkan oleh Allah, intinya istaqim kama umirta, istiqomahlah kamu di mana kamu diperintah oleh Allah Ta'ala. Al khairu ma yakhtarullah lak la ma takhtar. Perkara yang baik itu adalah apa yang dipilihkan Allah kagem panjenengan. La ma takhtar, bukan pilihanmu sendiri. Kalau Allah menempatkan kita makom asbab, ya sudah, bekerjalah. Kalau Allah memudahkan kita punya istri, punya anak, berarti kita punya tanggung jawab untuk nafkahi anak istri. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, wajib. Maka kita bekerja. Setelah ibadah yang wajib, setelah kuliah subuh, kita ngremet nggih bekerja, sing duwe sawah budal teng sabin, tapi niatilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, niat ingsun ibadah. Jadi umpama lek niat nyambut damel niku niati ibadah, Pak, senajan ngapunten niki kan usum banjir niki. Kadang sing duwe jagung kebanjiran, sing duwe tanduran lombok kebanjiran. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah petani seperti ini rugi? Kalau niatnya ibadah, dia tidak pernah rugi. Kenapa? Karena setiap dia pergi ke sawah, itu sudah nilainya ibadah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatilah ibadah dalam setiap langkah kita. Dan karena itu Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya hanya satu, untuk ibadah kepada Allah. Dan kita harus sadar diri, sebenarnya meskipun Allah merintahkan kita ibadah kita niki manfaatnya bukan kembali kepada Allah, bukan, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, ngaji yang kita lakukan, ngeten niki Bapak Ibu, meskipun ini perintah Allah Ta'ala, tapi manfaatnya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita misalnya berbuat durhaka kepada Allah, kita maksiat, bahayanya kemaksiatan itu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat maksiat, naudzubillah misalnya, maka sebenarnya kita bukan dolim kepada Allah, karena tidak, maksiat yang kita lakukan tidak membahayakan Allah sedikit pun, tapi kita dolim kepada diri kita sendiri. Maka ucapan orang yang pernah kepeleset kepada dosa nopo, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kula sampun dolim datang awak kula piyambak niki. Tapi perintahnya Allah Ta'ala supados kita ngibadah niku adalah tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Pahami itu, tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sami kali kalau kita punya anak, kita kagungan putra umur TK misalipun,
Lajeng anak kita niku nek dinten Minggu pas libur sekolah dulan teng griyane koncone, rencange, tanggane. Lalu kok misale sudah agak siang dereng wangsul, orang tua akan mencari. Kalau orang tua sayang akan mencari dipadosi putrane menika. Setelah dipadosi panggih dikatakan, "Nak, mau ayo saiki wangsul, sakniki wangsul." Maem terus tilem. Pertanyaannya ketika Allah merintah maem tilem. Ketika Allah merintah, "Nak, sekarang makan, sekarang tidur." Makan tidur ini kepentingannya anak napa kepentingannya tiang sepuh? Anak. Kalau Allah napa niku orang tua merintahne anak, "Nak, saiki maem." Terus baru ngono turu. Ketahuilah, orang tua yang merintah, tapi manfaatnya maem kalau anak makan itu manfaatnya bukan kepada orang tua tapi kepada anak sendiri. Tetapi kenapa orang tua perintah? Tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Pahami itu Bapak Ibu sedaya, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semua untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu bukan kepentingan Allah taala, tapi kepentingan kita semuanya. Lalu kenapa kalau Allah tidak butuh ibadah kita? Hakikatnya Allah merintah nih karena Allah sayang kepada kita, karena Allah ingin kita semuanya masuk dalam rahmat Allah Ta'ala, surga. Surga Allah, tempat rahmat Allah. Allah Ta'ala ingin kita semuanya masuk surga. Tapi nggih niku wau, kata Nabi Muhammad SAW, jane pun penak loh. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, sedaya umat kula niku binjing bakal mlebu swarga. Amin. Mugi kita masuk surga. Kata Nabi, sedaya umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kecuali tiang sing boten purun mlebu swarga. Para sahabat heran, ya Rasulullah, napa enten orang bodoh kok tidak mau masuk surga? Apa ada orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, maka dia akan masuk surga, dakhalal jannah. Tapi waman aba, barang siapa yang waman asoni, barang siapa yang durhaka, artinya tidak mengikuti jalanku, kata Nabi, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka kita alhamdulillah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, sholat subuh berjamaah, kemudian majelis taklim iktikaf di masjid yang mulia ini. Ini adalah kita nderek tindak lampah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jadi tanda kalau kita orang-orang yang dikehendaki selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, oleh karenanya, karena nikmat iman Islam niku nikmat terbesar Pak Bu, maka kita harus menjaganya. Jaga iman, jaga Islam kita sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Makna yakin teng mriku adalah al-maut, sampai datangnya kematian kita. Kita pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati. Niki sedaya sing rawuh kula lan panjenengan sedaya Pak, jenengan eling-eling. Niki 2021, jenengan eling-eling saestu. Kira-kira 2101 atau 2121, tahun 2121 kita semua sudah tidak ada semuanya. Kula paringi wekdal 100 tahun. Kesuwen apa mboten niku? Nggih, wis kersaning Allah taala nggih. Tapi kita pasti akan meninggal. Kita akan meninggal. Cuman kapan itu yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah taala. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad siapa? Orang yang selalu ingat bahwa dia akan mati. Kemudian dia
sebelum mati ketika di dunia ini dia telah berbuat amal kebaikan, beribadah kepada Allah sebagai bekal perjalanan kehidupan setelah mati. Maka pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil akyas. Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang cerdas. Siapa ya Rasul? Manhum? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Terus selalu ingat mati bukan berarti ingat mati lalu kita takut menghadapi kematiannya, tidak. Ingat mati itu dalam rangka nopo? Ada kehidupan setelah mati, Pak. Dunia itu bukan segala-galanya. Dunia itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Itu hanyalah mazra'atul akhirat. Perjalanan kita masih jauh, ibaratnya kita tujuan kita Surabaya nggih. Dunya niku kita sik teko Kediri, Pak. Mungkin dalam penjenengan ke Blitar, penjenengan sik teko Kediri. Itu dunia. Setelah itu masih ada alam barzah. Setelah itu yaumul ba'as, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan ning ora-ora mahsyar, dihisab, nggih, melewati wat siratal mustaqim. Masya Allah, wat siratal mustaqim niku ngeri, Pak. Dalam kitab Kifayatur Raghib diterang nih, wat siratal mustaqim niku napa nggih? Jasrun mamdudun ala matni jahannam. Jembatan yang melintang di atas neraka jahanam yang menghubungkan ke surga. Dawane sirat niki mulai ardul mahsyar sampai swarga. Mulai bumi, tanah ora-ora mahsyar sampai swarga niku sirat. Setiap orang pasti akan melewati ini karena tujuannya swarga. Tujuannya swarga. Lah terus sirat itu berada di atas neraka jahanam. Kenapa kok di atas neraka jahanam? Karena neraka niku enek sape pitu. Sing dhuwur piyambak jenenge neraka jahanam. Ngesore malih enten malih sampai sapi itu. Mula sirat niku jasrun mamdudun alamat ni jahanam. Terus sak pira gedine sirat? Lek lari-lari pujian teng masjid-masjid niku biasane rambut siji dipara pitu. Tapi niku kula madosi kitab dereng panggih. Enten teng kitab niku napa? Ad-dakku minasya'r. Sirat niku Pak gedine, Pak, luweh cilik tinimbangane rambut setunggal. Luweh cilik tinimbangane rambut siji, wa ahaddu minasyaif. Luweh landep tinimbangane pedang, asli makna ngoten. Luweh landep tinimbangane lading napa silet niku ya. Makanya akhirnya wong Jawa nek ngarani landepe pitung penyukur. Itu sirat. Coba kita bayangkan perjalanan kita ke wonten siratal mustaqim niku teng kitab Kifayatur Raghib diterangaken salatu alafisanah 3000 tahun. Ora mung sedina rong dina, ora mung 100 tahun, 3000 tahun, Pak. Perjalanan normal sirat niku wis kaya ngono kuwi, rambut sitok mawon, Masya Allah, rambut sitok mawon lho nggih. Sak kenteng sak bulah niku kira-kira awake dhewe bumbuan kok. Apa meneh adzaku minasya'r. Sirat niku luwih lembut tinimbangane rambut setunggal, luwih landhep tinimbangane lading. Terus perjalanane menungso wonten siratal mustaqim niku salatu alafisanah 3000 tahun. 3000 tahun niku aja kok kira namung kaya jembatan Suramadu. Kok penak men namung deder anu napa datar, mboten. Diterangne teng kitab niku alfun suudun, sing 1000 tahun niku mendaki ngeten, Pak. Masya Allah. Sing 1000 tahun turun, baru sing 1000 tahun datar. Itu sirat. Keterangannya dalam kitab Kifayatur Raghib. Tapi subhanallah, menungso niku semuanya karena tujuannya ning swarga, semuanya pasti akan melewati niki.
Dan yamurun nas ala sirat ala qadri a'malihim. Menungso niku akan melewati wat siratal mustaqim itu kadari mboten sami, setunggalan-setunggali sesuai kalih amalipun. Meskipun sirat niku cilike sak monten niku, perjalanane normal mestine 3000 tahun, tapi bagi orang-orang yang dimuliakan Allah niku namung sedilek sangat. Lah termasuk wong sing ahli jamaah. Ahli jamaah diterang nih dalam kitab Majmu' Mustamil ala Arba'i Rosail. Man dawama ala sholatil khams ma'al jamaah akramahullah bi khamsi hisal. Barang siapa yang istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat berjamaah 5 waktu niku lho Pak, Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 kemuliaan. Nopo? Pertama, yarfa'u anu dhaikal ais, Allah akan menghilangkan kesulitan ekonomi, kesulitan hidupnya. Kesulitan hidupnya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Neng dunya ra gampang mumet, ra gampang sumpek. Kesulitan hidupnya diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Yarfa'u anu dhaikal ais wa adzabal qabri, nek sedo sak wayah-wayah diilai siksa kubure. Kuburane dadi raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surgane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa malih? Yu'ta kitabahu biyamini, buku catatan amal saged ditampi dengan tangan kanan. Iku tondo wong bakal selamat. Tondo wong sing ora selamat, dia menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, au waro adhri, atau saka mburine geger. Tapi orang yang bisa diberi pertolongan Allah saged nampi buku catatan amal dengan tangan kanan, iku tondo lek dheweke bakal mlebu swargane Allah Ta'ala. Maka orang yang ahli jamaah 5 waktu niki Pak, itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di antara nopo? Besok dia akan bisa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Muga-muga kita sedaya termasuk golongan menika. Amin. Terus napa malih? Disebutkan yamurru ala sirat kalbarkil khatif. Ahli jamaah dia akan bisa melewati, berjalan, melintasi wat siratal mustaqim. Itu cepat banget. Kalbarkil khatif, seperti kilat menyambar. Jenengan nek napa menika delok keadaan Jawa terus gluduk lap enek kilat. Cepete wong sing ahli jamaah ngliwati wat siratal mustaqim kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar lap wis teko swarga Pak. Perjalanan sing mestine ditempuh 3000 tahun bagi ahli jamaah namung sekejap lap teko swargane Allah Ta'ala. Kula muga-muga kula jenengan sami diparingi pitulung Allah saged jamaah. Tapi sepindah malih jenengan eling-eling, iso ibadah itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Iso istiqomah ibadah itu anugerah Allah, tidak diberikan kepada setiap orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka sekali lagi menawi kita kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan iso ibadah istiqomah salat jamaah, diparingi ati sing demen ngelakoni ibadah kebaikan, matur nuwun ning Allah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, maka kita harus menjaga iman kita, menjaga Islam kita, supados nopo iman dan Islam kita mboten ilang Pak. Lalu bagaimana cara kita menjaga iman Islam kita supados iman Islam niku semakin hari semakin bertambah kuat? Kata Imam Haddad, wa alal insan al ijtihad fi hifdi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min taatillah. Ketahuilah iman kita itu akan terus bertambah dengan sebab ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita semakin ngibadah kepada Allah, iman kita semakin kuat. Kita ngibadah kepada Allah, tambah kuat, sampai akhirnya iman itu tidak akan goyah oleh terpaan apapun. Tapi sebaliknya, iman akan semakin lemah dengan maksiat.
Wa alaihi aidon ayujanibal ma'asi wal asam fa innaha tud'iful Islam wa tuhinuhu wa tuzalzilu qawaidahu. Dan kita harus berusaha menghindari maksiat. Pokok nopo mawon sing dilarang Allah hindarilah. Kenapa? Karena perbuatan maksiat niku menyebabkan iman kita rapuh. Menyebabkan iman kita rapuh. Semakin kita maksiat, melakukan maksiat 1 kali, iman kita berkurang. Maksiat 2 kali, iman kita tambah berkurang. Maksiat 3 kali, akhirnya nanti mengke malih otalatil Pak. Iman niku otalatil, dan ini khawatir puncaknya naudzubillah min dalik wa ta'ridu lisalbi indal maut, nalikani sakaratul maut iman lepas. Naudzubillah min. Ini berangkat opo sebabe karena maksiat, perbuatan buruk yang dilakukannya. Oleh karenanya kita sedaya niki nggih nek pun ngertos kados mekaten menika, iman Islam nikmat terbesar, jagalah. Kita jaga terus iman Islam kita sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Sampai Allah memanggil kita, supaya iman kita semakin kuat, Imam Haddad maringi dalan. Carane dos pundi? Kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ibadah, iman kita bertambah kuat. Semakin kita melakukan kesainan, iman kita bertambah kuat. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat 1 kali, iman kita berkurang. Sudo Pak. Maksiat 2 kali, iman kita terus sudo. Terus begitu sampai akhirnya ketika sakaratul maut mengkhawatirkan nggih. Mila muga-muga kula lan panjenengan sedaya, kita sedaya, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pinaringan kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Keluarga besar Masjid Ar-Rahman Abah Haryanto adalah keluarga besar Masjid Ar-Rahman, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan hidupnya, diberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita semua juga begitu, mugi-mugi diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mada sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mada sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.